Asini roha madihamu doho dame nesende bata amata doho sian anakna Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Shalom amanginang. Shalom. Shalom. Nuai sahak mahita lomanang Yonatan ni debata. Iman naga beturpuk jamita di pertangiangata di Bornginon. Atong tabuka mabibelta. Taja mahata ni debata. Nah tersurat di Markus bidu onom memukasian ayat sada satu ayat onom. Ini dari jauh mak di bahasa Indonesia ya supaya kita mungkin banyak di antara kita yang lebih gampang memahami di bahasa Indonesia ya. Ale molo tabuka pe bibelta boy mata payut ihut sian bagas tabe. Injil Markus pasal yang ke-6 ayat 1 sampai dengan ayat 6 demikian dikatakan. Kemudian Yesus berangkat dari situ dan tiba di tempat asalnya. Sedang murid-muridnya mengikuti dia. Pada hari Sabat ia mulai mengajar di rumah ibadat dan jemaat yang besar takjub ketika mendengar dia dan mereka berkata, dari mana diperolehnya semuanya itu? Hikmat apa pulakah yang diberikan kepadanya? Dan mujizat-mujizat yang demikian bagaimanakah dapat diadakan oleh tangannya? Bukankah ia ini tukang kayu, anak Maria, saudara Yakobus, Yoses, Yudas, dan Simon? Dan bukankah saudara-saudaranya yang perempuan ada bersama kita? Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Maka Yesus berkata kepada mereka, seorang nabi dihormati di mana-mana kecuali di tempat asalnya sendiri, di antara kaum keluarganya dan di rumahnya. Ia tidak dapat mengadakan satu mujizat pun di sana kecuali menyembuhkan beberapa orang sakit dengan meletakkan tangannya atas mereka. Ia merasa heran atas ketidakpercayaan mereka. Demikian firman Tuhan. Ya, dia nama-nami doina nami. Tadi kita udah baca firman Tuhan. Sekali lagi saya bacakan ayat 3 bagian akhir. Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Amang Inang, Yesus ditolak. Wah, seru nih ya. Yesus ditolak, mereka kecewa dan menolak dia. Mengapa Yesus ditolak? Apa yang salah yang telah dilakukan oleh Yesus sehingga dia ditolak? Dan firman Tuhan tadi mengatakan Yesus ditolak di kampung halamannya. Double sakitnya, ya enggak Amang Inang? Double. Udah sakit ditolak, ditolaknya di kampung halaman sendiri. Berarti adong maradisia kadongan nah. Tiki mekmet ibana dengi akan atina dana akan tetangga nyomakna bapakna. Dohot marana sida menolak Yesus. Jadi udah double sakitnya. Udah sakit ditolak, tambah lagi sakitnya ditolak oleh orang-orang yang dia kenal alias satu kampungnya. Nah, dia mau nama-nami doina nami, tapi kenapa? Kenapa Yesus ditolak? Firman Tuhan tadi kita baca, ya mengatakan Yesus kembali ke tempat asalnya, yakni Nazaret. Ia datang dengan identitas baru, yakni sebagai seorang guru. Dan sebagai seorang guru, Yesus mulai mengajar pada hari Sabat. Ya, dia mengajar pada hari Sabat dan juga mengadakan mujizat. Bahkan di dok kini ngati Amang Inang ada yang sangat ironis sebenarnya ya. Ironisnya apa? Nanti kita bisa kupas. Nah, ketika Yesus katanya tadi berkhotbah, ketika tadi Yesus katanya mengajar, apa respon orang yang mendengarkan? Saya lihat dulu ya. Nah, ayat 2 Amang Inang, saya baca sekali lagi ya. Pada hari Sabat, ia mulai mengajar di rumah ibadat. Dan jemaat yang besar
takjub ketika mendengar dia. Dan mereka berkata, dari mana diperolehnya semuanya itu? Amang inang, dison ada kuberengna sangat ironis. Molo na takjub do nasida, mabege pangajario ni Jesus, wah sama ditolak nasida. Ate, bukankah ini sangat bertolak belakang? Contoh nama hitam, adong mana marjamita. Ya kan? Takjub kita mabigi agota malo na iba na marjamita te. Ya, ape binoto do tidak dana. Ya, hubo do sungut dion na jolo. Artinya harusnya mereka berpikiran positif dong ya. Tetapi kenapa justru mereka menolak Yesus? Nah, dia budak manami do inanami, Yesus mengajar, Yesus mengadakan mujizat. Dan dikatakan orang banyak takjub melihat perbuatan Yesus. Tapi perbuatan Yesus itu justru membuahkan penolakan. Nah dia nama-nami do inanami, orang di kampungnya tidak mau menerima dia. Dan tidak mau mengakui mujizat yang diadakan oleh Yesus. Dia nama-nami do inanami, atau buasa amang inang. Mengapa Yesus ditolak? Berbicara tentang penolakan, menurut amang inang sendiri, bolehlah kita diskusi ya. Nanti kalau ada yang mau jawab, boleh dibuka speakernya ya. Molo menurut amang inang sekalian, buasa masa penolakan amang inang. Kenapa terjadi penolakan? Ya do diado piamu penolakan tae. Mungkin dulu waktu mandabu holong ditolak holong ini. Adong dora songonia teh. Ketika naksir seseorang, jatuh cinta sama seorang, apa ditolak cintana? Dak kau tamang si tompul ya dong ditolak. Oke, ayo Mang, Amang Inang, coba kita diskusi dulu sebentar aja. Menurut Amang Inang sekalian, mengapa terjadi penolakan? Jujur, penolakan itu sudah kerap kali terjadi di mana-mana tempat. Penolakan itu juga tidak melihat umur, tidak melihat identitas, tidak melihat status, badak dana pe, adong do menolak. Ate, anak-anak pun sekarang udah berani melakukan penolakan. Dakulan ala dewasa nama godang. Gereja pun sudah sering melakukan penolakan terhadap hamba Tuhannya. Nah, dia nama-nami do inanami, sebelum kita merespon pertanyaan saya tadi Amang Inang, sebagai informasi, songana hudokon nakiningi, bahkan di gereja pun sudah terjadi penolakan Amang Inang. Ya, yang saya alamilah penolakan terhadap hamba Tuhan. Ngajot-jot masa gereja menolak kedatangan seorang pendeta. Saya enggak ngomongin orang, saya ngomongin diri saya sendiri. Ketika SK saya datang ke HKBP Estomihi Batam tahun 2006, saya ditolak. Ya, padahal pada saat itu pimpinan menelpon saya. Yanti borhat mau tu Batam. Nunga di dalan ngahutong sami BSK. Tu dia opung tu HKBP Estomihi Batam. Baik lopung. Alai sebelum berangkat tahu udok matu almarhum suamiku. Bang, SK ku datang ke Batam, ke HKBP Estomihi. Coba dulu survei di mana sih tempatnya, gitulah. Marminggu mah suamiku di sana. HP dibagi nama kabar bahwa bukan saya yang diterima. Itelpon mak. Dia bilang, "Di, bukan kau ke HKBP Estomihi. Lu SK ku ke HKBP Estomihi." "Enggak," katanya. Lalu saya telepon lah. Biasa matong, molongaro SK niba, ni hubungan do pendeta setempat. Madido imadah inang dang terjalo hurion padita perempuan ninna. Itu saya ditolak itu sekali karena saya perempuan. Saya tanya, kenapa? Emang yang ngomong itu bukan lahir dari perempuan, sampai saya bilang begitu.
Aina sotu busen paropua do nama dokoni nama nolak ini ku. Ale songoni do di sonina. Ala pendeta nahu ganti honina maaf kata manginang satawi sekali setahun melahirkan nina. Jadi 3 bulan nina mulu melahirkan cuti 3 bulan tapi padodot 3 tahun 3 hari melahirkan nina. Imalasanna. Sekali. Kemudian tong songoni roeskana baru ditolak. Artinya gereja pun sudah seringkali melakukan penolakan. Ceritanya itu ya, saya berbagi informasi pengalaman saya ditolak. Dan perasaan ditolak itu sangat sakit amanginang. Sakit sekali. Sampai-sampai kita ini merasa, saya salah apa? Saya ditolak. Kenapa? Bahkan malu ini bukan ke kita yang bersangkutan. Keluarga pun malu. Suami pun malu, kecewa. Kok ditolak gitu? Nah, seandainya Amang Inang berkenan, apa sih yang menyebabkan terjadinya penolakan? Halo? Terbegi udah suara aku tanya beta bea. Terbagi. Oh, roh aku beda beta bea buruk sinyal. Songona sip do sudah huber terkesima. Songona orang banyak idorate takjub ale ditolak. Ayo Amang Inang, menurut Amang Inang coba dulu kita analisa dulu kenapa sih terjadi penolakan secara umum, general. Ya, seperti tadi karenanya akibat masalah Inang sebelumnya ya, kalau dilihat dari cerita Inang ya akibat tadi tidak mau banyak mengeluarkan biaya. Kemungkinan itu kalau dia pendeta wanita, tapi biasanya penolakan itu terjadi tidak ada kesukaan sama pribadi orang yang mau yang akan diterima. Mungkin itu. Oke. Tampungnya Allah memang nggak suka ya, walaupun sebenarnya dia belum kenal ya. Oke, yuk. Ya, ada lagi yang menginang? Unang mi situata misal nadangi lu dosongoni sianu mate taririt unang mi binoto do songodia inakan adong do na songoni kan unang mi paditata paropuan gitu ya. Olo do songoni. Unang mi helata. Unang mi parmeta. Ya kan? Dengan dong be. Nasing naboy luluamu, ujago bapakmu, inomak namu seng kan? Unang mi gabi helaku. Ujago bapakmu, mado omak nombaga sen parmen neto. Iya. Silakan namanya. Ada lagi? Masa cuma satu sih? Biasanya Inang Basani itu orang. Pemilihnya di atas sama tua. Wainang? Sarupa doinang. Ana sarupa. Itu padoknya maksitu aku tabarati. Itu tado dak sesuai itu rohana gabe ditolak. Apa pemikirannya belum tentu benar kan? Oke. Dari luar dia sudah enak songono deh, terkadang itu nah. Iya, oke. Benar ya kan? Belum tentu benar. Penolakan karena tidak sesuai dengan keinginan ya. Iya. Dengan pikiran dan keinginan. Oke. Adong dapat yang menginang. Bapak Okto Simanjuntak lah dulu pengen dengar suaranya. Biasa kayak gitu Inang, kayak orang yang iri hati sama kepribadiannya yang Inang, yang ditolak ya. Oke, gitu. iya. Masuk akal ya. Cemburu, iri, orang pelatih. Orang Batak kan biasa begitu. Enggak cuma orang Batak. Jangan suka ngomong begitu dah. Mama protes. Iya. Memang benar. Karena ngalamin juga kayak gitu Inang. Oke ya, tapi oknum lah ya Mang, oknum lah itu, tapi nggak semua memang. Ya. Tapi rata-rata lah ya Mang, aku setuju sih sama Mang, hampir banyakan ya. Iya. Oke, ada lagi yang menginang? Nggak ada lagi? Oke, baiklah kalau nggak ada ya. Saya yakin sebenarnya di hati kita, di pikiran kita udah ada sebenarnya. Cuman mirip jawabanku dengan jawaban yang udah disampaikan mungkin seperti itu kali ya. Nah, dia mau nama-nami do inanami sakit sebenarnya yang ditolak ya. Tapi pada faktanya, pada kenyataannya penolakan itu marak terjadi.
ya, dari hal simpel sampai hal yang berat, ya. Bahkan tak jarang sudah gawe hela, sudah gawe permain, aladang cocok tuh rohana. Ya, bahkan adong sahalak na hutadda kebetulan baru batu bara doon. Ninna do ala ninna molo saut dui gabe permekku ikon mardomu langit do tano ninna. Ape anak nona langa cinta malobok tu baru-barui. Ba mardomu peta langit do tano seperduliau inna basaut malaki. Ape tong dang mardomu langit do tano. Saut do nasida. Ya, ujungna mardame do. Nah, nenek udok amang inang seperti yang dikatakan tadi pendapat dari amang inang tadi, emang yang pertama saya lihat adalah kalau memang sudah tidak suka, emang dasar tidak suka, nadinggan pi, nabaga pi, nauli pi, tong do ditolak. Kenapa? Seperti yang dibilang amang Simanjuntak tadi, ya ala adong elat late teal, ada kecemburuan, ada iri, hebat banget tuh, enak banget tuh, gitu ya. Emang udah dasar ndak suka dari sononya. Jadi ada aja dibikin alasan untuk menolak. Ada aja dicari-cari segala sesuatu bagaimana supaya terjadi penolakan. Yang kedua, amang inang tidak kenal dengan benar sudah langsung main tuduh. Oh mana jojot kita. Alah, mana bisa dia tuh mimpin kita? Mana binoto nih? Maka tayo penga grogi. Maka tayo penga itir-itir. Bohamay gabi ng pimpinan nih. Oh lu udah sungguh nih ya. Belum kenal dengan benar sudah langsung main tuduh bahwa dia tidak sanggup. Nggak mungkin lah. Masa ipad ditata dan ngadong bena asing. Bah, masa iga bisituata bah asing mah. Ya, belum kenal dengan benar dengan baik sudah langsung menolak. Yang ketiga, amang inang ada juga. Jadi yang dua hal pertama ini dari luar diri orang yang ditolak tadi. Tapi ada juga kita tidak bisa menutup kemungkinan bahwa penolakan itu terjadi sebabnya dari diri kita sendiri. Faktor internal, molo 2 poin na parjolo, faktor eksternal me. Ale adong do faktor internal dia me. Ada hal yang tidak baik yang bersangkutan dengan orang tersebut. Contohnya, mungkin ngahyama binereng, manang mabuk-mabukan manang amoral, segala macam lah. Manang ngahya misalnya melakukan tindakan kejahatan. Ape neng diririt may bana misalnya gabe parhalado. Tentu Peter Godang do na protes. Dengi binoto dui songod dia na jolo songonod dui. Songonod dui. Ujungna unang may. Jadi memang amang inang ada dua faktor eksternal dan faktor internal. Eksternal ima songona kining, iri, cemburu, elat dan tidak kenal ya. Yang internal itu memang dari dalam diri sendiri, dalam diri orang yang bersangkutan itu memang nggak ada yang baik ya, yang bisa ditunjukkan supaya dia diterima. Alai, bagaimana dengan Yesus? Amang inang, mengapa ditolak? Saya lihat di sini antara kenal dan tak kenal. Bingung nggak? Mengapa Yesus ditolak mereka? Yang pertama karena mereka kenal. Alangga ditada nasida, anak ni tukang hau dui. Tetanggaku dui. Ubo tu do sungguh dia parsorang ni namusengkan. Ubo tu do sungguh dia among ni, inong ni. Utada dua kaito nih ya kak saudara-saudarana. Jadi Yesus ditolak karena mereka kenal. Itu yang pertama ya, yang kenal. Allah sok banget tuh udah ngajar-ngajarin kita. Sok berkhotbah itu sama kita. Sok marjamite. Utada di songod dia anak di tukang haudui. Ya, anggap remeh. Ada yang menghina, anggap remeh. Memang kalau anak tukang kayu kenapa? Apakah anak tukang kayu nggak bisa hebat? Misalnya pun ya, anggap remeh. Nah, paduaon, Yesus ditolak juga karena mereka tidak kenal. Bingung nggak menginang? Yang pertama karena kenal, asal-usulnya. Tapi yang kedua karena tidak kenal.
Tidak kenal apa? Mereka tidak kenal dengan sesungguhnya siapa Yesus itu. Dang ditadana sida, ya Yesus Imam Mesias, anak ni debata. Narotu portibion, lau paluahon, jolma pardosa. Mereka tidak mengenal. Jadi memang tak kenal maka tak sayang juga ya. Nah, dia mau nama-nami do inanami, Yesus ditolak bukan karena dia melakukan kejahatan. Yesus ditolak bukan karena dia telah melakukan hal-hal yang tidak baik. Malah dia berkhotbah, marjamita, mengajari, dia menyembuhkan yang sakit. Tetapi yang menginang, bagaimana respon Yesus? Bagaimana reaksi Yesus terhadap penolakan tersebut? Apakah dia marah? Yesus tidak marah. Apakah dia kecewa? Pasti. Pasti Yesus kecewa ketika orang menolak dia. Karena apa? Karena ketika orang menolak Yesus, berarti dia menolak keselamatan yang Tuhan Yesus bawa. Dia kecewa. Tetapi Yesus tidak mendendam, amang inang. Yesus menyikapinya dengan rendah hati. Dia tidak memaksakan kehendaknya. Dia tidak mendendam, dia malah mengampuni. Inilah satu poin amang inang yang bisa kita tiru pada malam hari ini, yang bisa kita pelajari. Ketika orang menolak kita, jangan kita dendam, jangan kita marah. Ya, seperti Yesus, dia malah menyikapinya dengan rendah hati. Nanuai amang inang, ahado naboi putiotas yang terupukon. Memang sama seperti Tuhan Yesus, dia tidak diterima di kampung asalnya. Nah kining pe si Amos, nah tajadi terpuk episeli, si Amos kan diusir ya. Dia diusir karena apa? Karena dia bernubuat. Yang nyuruh dia bernubuat siapa? Tuhan. Amos, pergilah kepada bangsaku. Laho mau Amos, tu bangsoki, tu bangso Israel, pabua matunasida. Leonoku dan uhu matunasida muludang bertobat. Itu Tuhan lo yang suruh. Tapi memang seperti khotbah pertanyaan di minggu lalu, tidak mudah menyampaikan teguran, pengajaran kepada keluarga sendiri. Tidak mudah menyampaikan teguran kepada bangsa sendiri. Itu sudah saya alami ya Mang Inang. Sudah saya alami. Saya ini pendeta. Sampai saya pernah ngomong begini sama kakak saya. Kak, aku bilang, saya ini pendeta loh kak. Aku bilang. Saya tuh berkhotbah. Jemaat itu tanya pendapat saya, mereka dengar. Kok kakakku sendiri, ku sampaikan firman Tuhan sulit menerima. Jadi teringat waktu itu ceritanya Mang Inang, kakak saya bertanya tentang perdomuan di nama Tedok Damangulu. Jadi dia ini kerja di rumah sakit kakak saya. Didok kakak kon, olo do topunin na molo dinas malam ibana, olo do topunin na mangulu maina mesin di laboratoriumi, ape dang adong jol madisi. Dungi makatai mai ibana dok dongan nala yon. Ya, molo hala iyo kan diakui do adong begu ni nama teh. Dan kita tidak punya hak untuk menyalahkan itu. Itu adalah kepercayaan mereka. Biarkan. Ale hapor syota kan dao. Hata ni debata mandok dang adong begu ni namate. Dang adong pardomuan ni namate dok namangul. Tidak ada hantu orang mati. Karena daging kembali ke tanah, roh kembali kepada pencipta. Dang adong roh gentayangan, dang adong begu ati yang menginang. Nah, karena kakak saya ini dibilang temannya, aku lihat ada hantu di sana, Inna. Bagabe porsi sama kakak kon. Ya, apalagi ditambah dengan Ramadan nina sip malam ibana perawat adong madina lamodo binne mana itu opar ninna apedang adong jolma baga besar ma baritai di daerah Naside isukum ma alai boto opat di tanggina boado de adong do pardomon na mangulu na mate ninna upabuwa ma sampai hubuka bibeli jaha maon dang adong ka niku. Gak ada. Bayangkanlah yang mati itu ya udah badannya udah kembali ke tanah, tetapi tondinya ya kembali ke Tuhan. Walaupun gak ke Tuhan langsung, tapi dikumpulkan di suatu tempat sehingga pada hari penghakiman nanti
Tuhan akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Neneng hudok, nakining inti na manginang, maul do memang marjamita tu keluarga sendiri. Maul dui ngawalami i. Nang pe ujungna gabe porsia do kakaon, gabe tarjalo ibana do. Alai dengan berusaha semampuku, sekuat tenagaku untuk menjelaskan ke dia. Nah itu juga yang dialami Amos. Amos sampai diusir loh. Unang biro, lao, pelihat nina do kan. Sampai dituduh dia sebagai pelihat paranormal yang gak benar. Padahal dia disuruh Tuhan. Nah, di batapi songonido Tuhan Yesus we itolak do ibana di huta hatubuanna. Nah, sonari hita manginang, bagaimana dengan kita? Jangan pernah kita menolak Tuhan Yesus. Celakalah orang yang menolak Yesus ya. Sebab orang yang menolak Yesus berarti dia menolak keselamatan yang dibawa oleh Yesus untuk kita. Jangan pernah. Walaupun kadangkala firman Tuhan itu tidak bertentangan dengan pikiran kita. Penolakan terjadi karena tidak sesuai dengan keinginan, dengan pikiran. Nah, so jadi kita menolak debatata. Menolak Tuhan Yesus berarti jangan pernah menolak firman-Nya. Apapun itu, sesuai dengan tidak sesuai dengan pikiran kita. Tetapi firman Tuhan harus tetap kita terima. Karena Tuhan datang ke dunia ini membawa keselamatan kepada kita. Nah, bagaimana juga buado patudota bahwa kita tidak menolak Tuhan Yesus omanginang. Memang pasti kita akan berkata, nggak mungkin dong aku menolak Yesusku. Orang aku udah dibaptis, aku udah naik CD, aku bergereja gitu ya. Nah, mari kita mulai dari skop kecil amang inang. Unang tergoda kita untuk melakukan penolakan. Contoh yang saya katakan tadi, ya, misalnya, ya penolakan terhadap hamba Tuhan, nah so jadi benotai. Misalnya, neng adong mama ngariri calon sintua, kita tidak punya hak untuk menolak itu apapun latar belakang orang tersebut. Kita lihat Paulus, bagaimana latar belakang Paulus. Tapi dia justru dipilih Tuhan menjadi perbarita nauli. Penolakan-penolakan pun di dalam keluarga kita ya harus kita hindari. Selagi itu adalah hal yang baik yang menurut dengan kehendak Tuhan. Kita hanya diperkenankan menolak kepada hal yang tidak baik. Menolak kepada hal-hal yang jahat. Ya, menolak untuk melakukan dosa. Selebihnya itu mari kita terima firman Tuhan. Walaupun itu tidak enak di telinga kita atau enak di telinga kita, mari kita terima. Kita terima, kita jangan pernah menolak Tuhan Yesus hadir di dalam keluarga kita, di dalam hidup kita. Karena Yesus itu datang membawa keselamatan kepada kita. Amin.